Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia terkadang suka menyepelekan sesuatu perkara, padahal hal yang dinilai remeh tersebut ternyata dapat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan hal tersebut kepada umatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ridha terhadap kalian pada 3 hal dan memurkai kalian karena 3 hal. Allah meridai kalian jika kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah serta tidak berpecah belah. Kalian saling memberi nasihat dengan orang yang Allah kuasakan padanya urusan kalian. Allah akan memurkai kalian pada 3 hal: berkata-kata dengan berprasangka, banyak meminta-minta, membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini diketahui Allah akan memurkai pada 3 hal yang seringkali dilakukan manusia, yakni berprasangka, banyak meminta-minta, dan membuang-buang harta. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, berprasangka. Perilaku ini sangat sering kita temui atau bahkan mungkin kita sendiri sering melakukannya. Dan ironisnya, perilaku ini dinilai sepele, seolah tak berdampak apa-apa. Lihatlah kondisi masyarakat kita saat ini. Betapa sering media sosial menjadi ladang berita hoak dan membuahkan prasangka terhadap banyak hal dan banyak orang. Celakanya, tidak sedikit muslimin yang ikut serta menyebarluaskan berita penuh prasangka tersebut. Akibatnya muncullah keresahan di tengah masyarakat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hindarilah dari banyak berprasangka. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tinggalkanlah berprasangka, karena berprasangka adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Hadis riwayat Muslim. Karena menghindari prasangka inilah Islam mencariatkan umatnya untuk mengurus cek setiap berita dan melarang memberitakan setiap apa yang didengar dan dilihat. Rasulullah SAW memperingatkan, cukuplah seseorang dianggap dusta dengan dia membicarakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, suka meminta-minta. Meminta-minta juga perbuatan yang dimurkai Allah, karena seorang muslim tidak pantas menghinakan diri dengan cara meminta-minta. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah perbuatan minta-minta ditekuni oleh seseorang kecuali dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada sekarat daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk meminta-minta di sini ialah perilaku gemar memberitahu kebutuhannya kepada orang lain, termasuk pula hal yang dianggap sepele dan sering dilakukan, misalnya meminta traktir teman yang baru saja mendapatkan prestasi, meminta oleh-oleh kepada saudara yang hendak melancong, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW memberikan pengecualian meminta-minta yang dibolehkan, yakni meminta kepada pemerintah dan meminta-minta karena terpaksa. Hal ini sebagaimana dalam hadis dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, perbuatan meminta-minta adalah penggaruh yang mengoyak wajah seseorang, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau dalam urusan yang mengharuskannya meminta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, menyia-nyiakan harta.
suka menyia-nyiakan atau membuang-buang harta, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan berupa harta sehingga wajib mensyukurinya. Perbuatan menyiakan harta tergolong tak bersyukur atas nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syukurilah kenikmatan Allah atas kalian jika kalian hanya beribadah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Contoh membuang-buang harta misalnya berlaku boros, mengeluarkan harta untuk kemaksiatan, membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, membuang makanan ke tempat sampah, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk menyiakan harta pula, yakni membeli banyak pulsa untuk mengakses internet yang tidak perlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Muslimah, seringkali kita tidak sadar dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan tanpa pikir panjang tersebut, padahal hal itu mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah, dan tempatnya adalah Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah Ali Imran ayat 162. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 3 perkara yang dianggap sepele ini bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat menjauhi dan menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.